Bayangkan kamu duduk di dekat jendela pesawat, melihat hamparan awan yang memantulkan cahaya kemasan di matahari sore. Semuanya tenang, nyaman, stabil. Tapi tiba-tiba suara mesin yang biasanya bergemuruh pelan mendadak diam. Lampu peringatan berkedip. Pilot berbicara cepat dari kokpit. Dan dalam hitungan detik kamu sadar, pesawat kehilangan tenaga. Tak ada dorongan, tak ada suara turbin, hanya ada desiran angin yang menderu di luar. Kamu melihat keluar jendela. Sayap masih terbentang kokoh, tapi rasanya bumi di bawah sana mulai menarik pesawatmu secara perlahan. Di ketinggian 10.000 meter, logika berkata, benda seberat ratusan ton pasti jatuh. Namun kenyataannya, pesawat itu justru bisa tetap melayang, tidak menukik bebas, tidak langsung hancur. Pertanyaannya, bagaimana mungkin? Apa yang membuat burung baja ini masih bisa menahan dirinya di langit tanpa sedikit pun gaya dorong dari mesin? Jawabannya mungkin terdengar tidak masuk akal. Pesawat tetap bisa melayang karena meskipun kehilangan daya dorong, karena ia masih punya satu kekuatan, yaitu sayapnya. Sayap pesawat itu bukan sekedar potongan logam yang menempel di badan pesawat. Bentuknya sangat presisi, dirancang melalui ratusan uji coba di terowongan angin. Lengkungannya yang disebut airfoil itu bisa membuat udara di atas sayap mengalir lebih cepat daripada di bawahnya. Nah, perbedaan tekanan inilah yang menciptakan gaya angkat. Bayangkan nih, kamu taruh tangan kamu tuh di samping pas lagi jalan gitu, lagi di motor atau di mobil gitu. Lalu sedikit miringkan ke atas tangannya. Itu pasti akan merasakan daya dorong ke atas. Nah, itulah gaya angkat. Nah, sekarang bayangkan hal itu terjadi, tapi dengan sayap logam sepanjang belasan meter yang memotong udara dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Nah, selama pesawat masih punya kecepatan maju, sayapnya tetap bisa menghasilkan gaya angkat. Itulah mengapa pesawat itu tidak langsung jatuh bebas, melainkan meluncur perlahan seperti burung elang yang sedang menunggu arah angin. Fenomena ini disebut glide, atau dalam bahasa Indonesianya itu meluncur. Dan setiap pesawat punya kemampuan meluncur yang bisa dihitung, yang disebut dengan glide ratio, yaitu perbandingan antara jarak mendatar yang bisa ditempuh dengan ketinggian yang hilang. Kalau kamu naik Boeing 777, pesawat itu bisa meluncur sejauh 15 km hanya dengan kehilangan ketinggian 1 km. Maksudnya gimana bang? Nah, maksudnya gini, setiap ketinggian pesawat berkurang 1 km, artinya pesawat masih bisa meluncur sejauh 15 km. Nah, kayak gitulah pokoknya. Bahkan pesawat kecil seperti Cessna itu punya glide ratio sekitar 9:1. Berarti 1 km ketinggian yang hilang, masih ada 9 km untuk meluncur. Selama kecepatannya dijaga dan sudut turun diatur, pesawat masih bisa stabil di udara. Pilot itu dilatih untuk menghadapi situasi seperti ini. Mereka belajar menghitung sudut base glide, yaitu posisi hidung pesawat yang paling efisien agar gaya angkat tetap optimal. Dalam kondisi darurat, mereka juga mematikan sebagian sistem listrik agar baterai bertahan dan menjaga komunikasi dengan menara pengawas. Jadi, kehilangan mesin bukan berarti kehilangan kendali. Pesawat masih bisa diarahkan, bermanuver, bahkan belok. Selama udara masih mengalir melewati sayap, ya masih ada harapan. Sejarah penerbangan mencatat beberapa momen luar biasa saat pesawat benar-benar kehilangan tenaga, tapi berhasil selamat berkat prinsip ini. Salah satunya Air Canada Flight 143 di tahun 1983. Pesawat ini kehabisan bahan bakar di tengah penerbangannya karena kesalahan hitung konversi satuan. Di ketinggian 12.000 meter, dua mesin besar Boeing 767 mati total. Semua sistem otomatis ikut padam, tidak ada daya, tidak ada hidrolik, bahkan layar instrumen di kokpit sempat gelap. Tapi sang pilot, yaitu Kapten Bob Pearson, adalah mantan pilot pesawat layang. Ia tahu satu hal, pesawat itu masih bisa meluncur. Dengan insting dan latihan bertahun-tahun, ia menjaga sudut glide ratio agar pesawat tidak kehilangan kecepatan terlalu cepat. Mereka meluncur sejauh 120 km tanpa mesin sama sekali dan mendarat darurat di landasan bekas militer di Gimli, Kanada. Roda depan patah, beberapa penumpang luka ringan, tapi 69 orang di dalamnya itu selamat. Bisa ini jadi bukti, meski kehilangan tenaga, pesawat ini masih punya logika alam di pihaknya. Gravitasi, tekanan udara, aerodinamika, semuanya bekerja sama mencegahnya untuk jatuh bebas.
Pesawat tanpa mesin bukanlah simbol kehancuran, melainkan bukti betapa sains dan ketenangan bisa menaklukkan rasa takut. Selama ada udara di sekitar, saya masih bisa menciptakan gaya angkat. Selama ada gravitasi, pesawat masih bisa memanfaatkan energi jatuhnya untuk terus meluncur dan maju. Dan selama ada kendali di tangan manusia yang tenang, bahkan benda seberat ratusan ton pun itu bisa menolak jatuhnya. Izin berkata bijak, saudara-saudara. Hidup pun tak jauh berbeda. Kadang mesin kita berhenti, semangat padam, tenaga habis, rasa capek. Nah, kita kadang merasa melayang tanpa arah. Tapi justru di titik itulah kita diuji. Bisakah kita tetap menjaga sudut, tetap meluncur, dan tetap tenang sampai menemukan tempat mendarat yang aman dan melanjutkan hidup? Karena kadang yang membuat kita selamat itu bukan kecepatan atau kekuatan, tapi kemampuan untuk bertahan dan tetap tenang, memikirkan jalan keluar. Anjay.